Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3397 sampai bab 3400 itu jelas tidak berarti sekarang. Diperkirakan semua orang di divisi penekan iblis tidak pernah menyangka bahwa ras alien Xuanming akan benar-benar mematuhi orang lain. Saya tidak tahu siapa yang bisa membuat mereka patuh dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Saat ini, Gong Qianqiu tiba di tempat tak bernyawa. Ada kuburan di mana-mana, begitu pula kerangka dan segala jenis makhluk. Tidak jauh dari situ, seekor burung gagak mengaum pelan. "Tuan Tulang," teriak Gong Qianqiu. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh kurus dan hampir kurus keluar. Wajahnya garang dan menakutkan. Bentuknya hampir seperti kerangka putih yang ditutupi lapisan kulit. Bahkan Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia ketakutan. Ini sebenarnya adalah anomali dari divisi Zenmo. Dia awalnya adalah seorang dokter di pengawas medis Zenmo Sitian, yang bertanggung jawab menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Namun kemudian, dia mempelajari cara-cara yang tidak benar dan memulai jalur pengobatan alternatif. Dia menjadikan dirinya manusia dan hantu, dan dia dihukum oleh Tuhan. Dia juga diusir dari penjara medis surgawi. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku di divisi penindas iblis. Dia awalnya adalah seorang master yang menikmati ketenaran dan status, tapi sekarang dia telah menjadi tikus jalanan. Tapi dia memenuhi kebutuhan Gong Qianqiu, artinya, ia dapat mengembangkan akar spiritual dan tulang spiritual. Hanya saja jejak dari Bone Master ini sulit dipahami. Tidak lebih dari satu orang di seluruh divisi penekan iblis yang mengetahuinya. Tapi ini sulit bagi Gong Qianqiu. Dia mempunyai begitu banyak kekuatan magis. Dalam waktu sesingkat mungkin, Master Bone ditemukan. Mata Tuan Bone berputar-putar, seolah-olah bisa rontok kapan saja. "Mengapa kamu datang kepadaku?" Suaranya serak dan tertekan. Itu seperti suara tidak nyaman dari kuku jari yang bergesekan dengan kaca. Aku datang kepadamu karena aku ingin kamu membantuku membangun akar spiritual dan tulang spiritual." Gong Qianqiu berkata terus terang. Master Bone bertanya, akar spiritual dan tulang spiritual apa? Dia tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Telan akar spiritual dan tulang spiritual. Apa? Mata Tuan Bone berbinar tajam ketika dia mendengar Gong Qianqiu mengatakan ini. Semua orang menjadi gila. Apakah kamu berbicara tentang menelan akar spiritual dan tulang spiritual? Master Bone sedikit gila. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah mengusulkan untuk melahap akar spiritual dan tulang spiritual. Apakah kamu gila? Tulang semacam ini belum pernah muncul di divisi penindas iblis. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Sudah muncul, saya pasti pernah mendengar tentang Ye Junlin, kan? Master Bone mengangguk. Ye Junlin menyapu divisi penindas iblis seperti ini. Bahkan orang-orang di divisi penindas iblis yang tidak bisa menyembunyikannya semua mengetahuinya. Putrinya memakan akar spiritual dan tulang spiritual. Kata Gong Qianqiu. Master Bone menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Benar-benar muncul. Tidak hanya itu, putrinya menciptakan serangkaian latihan sejak awal, yang sangat mirip dengan seni memurnikan ki, tapi sebenarnya ada intinya. Perbedaan, yang satu adalah penyerapan, yang lainnya adalah melahap. Suara Gong Qianqiu dan Master Bone terdengar bersamaan. Jelas Tuan Bone sudah mengerti. Boom. Saat berikutnya, Gong Qianqiu telah memulai tekniknya. Energi kematian di tempat ini ditelan secara mengerikan olehnya dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan Bone tercengang. Ini juga membuktikan segalanya. Sekarang saya memiliki keahliannya. Saya tidak bisa mendapatkan akar dan tulang spiritualnya. Saya membutuhkan master untuk membantu saya membuat tulang akar menelan, tidak peduli apa kondisinya. Pinta Gong Qianqiu. Master Bone memulai.
Sebenarnya, semua jenis akar roh dan tulang roh di divisi penekan iblis berasal dari pengawas medis surgawi. Buku dan informasi kuno yang dapat Anda temukan semuanya dikumpulkan oleh kami. Apa sifat dari roh yang melahap akar dan tulang roh? Aku juga tahu semuanya. Tapi, menurutmu apakah mungkin bagiku untuk membuat tulang akar yang begitu legendaris? Itu mungkin memerlukan tulang akar bagus lainnya untuk digiling menjadi bubuk untuk membuat model tulang akar, dan kemudian gunakan berbagai sumber daya naikkan untuk membangunnya sedikit demi sedikit. Sangatlah mustahil untuk membuat tulang roh akar roh yang memangsa, bahkan tulang roh akar roh tingkat legendaris pun mustahil dilakukan. Bab 3398, Pemimpin 7 Jedi, Lubang 10.000 mayat. Yang dimaksud Master Bond adalah kurangnya bahan baku dan berbagai sumber daya. Tapi Gong Qianqiu tiba-tiba tertawa, Tuan Bond, bagaimana jika saya memiliki tulang 10 jenius Pavilion Sifang? Apa, pada saat ini, bola mata Tuan Bond, yang mudah rontok, hampir terbang. Bingkai berbingkai putih juga bergetar hebat. 10 jenius teratas dari Pavilion Sifang sangat berbakat. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat tulang roh akar spiritual yang legendaris. Bahkan ada 2 yang tulang akarnya lebih kuat dari tulang roh akar spiritual 5 elemen, nafas. Master Bond cepat dan kata-katanya bergetar, suara. Gong Qianqiu tersenyum, sekarang 10 jenius teratas berada di bawah kendali saya dapat mencabut akar spiritual dan tulang roh mereka kapan saja. Saya juga memiliki semua sumber daya yang sesuai. Dapatkah saya menggunakan master ini untuk menciptakan roh menelan serupa untuk saya? Tulang spiritual keluar. Ternyata itu kamu, Tuan Bond tampak tidak percaya. Dia juga tahu tentang pertempuran antara divisi penindas iblis dan Ye Junlin. Siapa sangka itu adalah seorang wanita, dia sebenarnya mengendalikan segalanya. Segera, dia mengerti segalanya, mengetahui bahwa orang-orang ini dikendalikan oleh Gong Qianqiu. Terutama Zen Moshi yang dipermainkan oleh seorang wanita. Dia tertawa, hahaha, Zen Moshi, kamu idiot tidak menyangka akan dibodohi oleh seorang gadis kecil. Jika itu orang lain, aku tidak akan mengambil tindakan, tapi kamu mengendalikan segalanya, mempermainkan Zen Moshi, aku akan membantumu. Hahaha, ini hal yang sangat gila. Kamu tidak perlu membalas budiku, berjanjilah padaku untuk menghancurkan seluruh divisi penindas iblis setelah aku berhasil. Aku ingin melihat kehancuran mereka dengan mataku sendiri. Nada suara Master Bond mengungkapkan kegilaan yang luar biasa. Ayo. Gong Qianqiu tersenyum. Faktanya, dia tidak datang begitu saja. Sebelum datang, saya sudah menyelidiki ahli tulang ini. Setelah mengetahui bahwa dia tersesat, dia diusir dari penjara medis surgawi dan dibenci oleh seluruh divisi penindas iblis. Dia baik hati pada divisi penekan iblis, ini adalah jenis hati yang berharap semua orang di divisi Zenmo mati. Apa yang dia lakukan sekarang adalah apa yang dia pikirkan siang dan malam. Oleh karena itu, dia akan setuju. Tampaknya Master Bond ingin membantu Gong Qianqiu, namun nyatanya sudah berada di bawah kendali Gong Qianqiu. Inilah kekuatan Gong Qianqiu, dia memiliki kedua sisi dan dapat mengendalikan apapun. Oke, aku punya ide yang sama, aku sengaja melakukan semua ini, aku hanya ingin menginjak-injak seluruh departemen penindas iblis di bawah kakiku. Biarkan mereka yang meremehkan orang lain dan mengatakan hal buruk tentangku mati. Aku ingin semua leluhur itu merangkak di bawah kakiku. Tuan, situasiku saat ini adalah, Gong Qianqiu menggunakan metode yang berbeda ketika menghadapi orang yang berbeda. Bagi orang-orang seperti Master Bond, mereka memiliki pengalaman yang kaya dan pengalaman yang lengkap. Jika Anda sengaja menipu dia, manfaatkan dia, cepat atau lambat hal itu akan ketahuan. Oleh karena itu, untuk seseorang seperti Master Bond, Anda harus menceritakan semuanya tanpa syarat dan jujur padanya. Hanya dengan cara ini kita bisa mengendalikannya dengan ketat. Benar saja, setelah Gong Qianqiu menjelaskan semuanya,
Tuan Bond tidak lagi mewaspadainya. Nak, selanjutnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda membangun tulang spiritual yang menelan akar spiritual. Cobalah untuk mencapai keadaan yang paling dekat dengan keadaan semula. Ayo pergi, saya tidak sabar. Setelah mengemas semuanya, Guru Bond berkata, ayo kita lihat 10 orang jenius teratas. Tuan, saya punya permintaan lain. Meskipun tempat di mana saya memenjarakan 10 orang jenius untuk sementara waktu adalah rahasia, itu tidak kondusif untuk pekerjaan kita, cepat atau lambat, itu akan terungkap. Gong Qianqiu terutama takut bahwa terlalu banyak gerakan akan terjadi menarik perhatian para ahli dan bahkan Ye Junlin. Ini mudah untuk ditangani, saya punya tempat, lubang 10.000 mayat. Tuan Bond mencibir, apa? Lubang mayat pemimpin 7 Jedi. Gong Qianqiu tiba-tiba menjadi tertarik. Lubang 10.000 mayat adalah yang pertama dari 7 Jedi dari divisi penekan iblis. Sesuai dengan namanya, ribuan jenazah dikuburkan di sini. Itu Jedi yang mengerikan. Terkubur di lubang 10.000 mayat adalah mayat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari divisi penindas iblis sejak zaman kuno, yang dibuat oleh ras alien. Tempat yang ditakuti semua orang di divisi penekan iblis. Meskipun Gong Qianqiu memiliki kesaktian yang hebat, dia tidak dapat menemukan di mana lubang mayat itu berada. Saya tidak menyangka Tuan Bond mengetahuinya, itu bagus. Selama kita sampai di lubang 10.000 mayat, tidak ada yang tahu di mana itu. Gong Qianqiu berseri-seri dengan gembira. Segera Gong Qianqiu membawa Master Bond ke tempat 10 orang jenius di penjara. 10 orang jenius ketakutan ketika mereka melihat pria ini. Apakah kamu sampah yang diusir dari penjara medis surgawi? Bai Xinghe dan yang lainnya masih mendapat informasi lengkap dan sekilas mengenali Master Tulang. Hahaha, apakah kamu melihat itu? Seluruh divisi penindas iblis menganggapku sebagai sampah. Tuan Bond tertawa, hal ini pula yang memperkuat tekadnya untuk membantu Gong Qianqiu. Nah, 4 artefak utama pavilion? Hahaha. Kamu benar-benar mendapatkan semua artefak pavilion Sifang? Haha. Banyak sampah, kamu tidak bisa bermain-main dengan seorang gadis. Tuan Bond mulai mengejek, dia juga semakin percaya pada Gong Qianqiu. Dia mulai melihat akar dan tulang spiritual dari 10 orang jenius. CK, sungguh bakat yang unik, tulang spiritual guntur, tulang spiritual pedang, luar biasa, luar biasa. Tuan Bond benar-benar dikalahkan oleh tulang spiritual dari 10 jenius teratas, luar biasa. Dia menoleh untuk melihat Gong Qianqiu, hahaha, sekarang benar-benar aman. Saya hanya setengah yakin sebelumnya, sekarang selama Anda dapat mengatur hal-hal lain, saya 80% yakin. Gong Qianqiu juga segera menjadi bersemangat, ini benar-benar kabar baik. Tapi 10 jenius teratas langsung panik, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik lainnya, gadis ini. Master Tulang menunjuk ke arah Chu Qingshuang dan berkata, akar spiritual dan tulang spiritualnya condong ke arah melahap, mereka dapat dibuat berdasarkan akar spiritual dan tulang spiritualnya. Jadi kami 90% yakin. Hahaha, Tuhan tolong aku, Gong Qianqiu tertawa. Tidak ada yang mengira bahwa akar dan tulang spiritual Chu Qingshuang bias terhadap tipe melahap, inilah dasarnya. Akan lebih mudah jika Anda memiliki landasan ini. Tapi ini jauh lebih mudah daripada membuat sesuatu dari ketiadaan, dan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Chu Qingshuang mulai gemetar hebat, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkeringat dingin. Pada saat ini, 10 jenius teratas sudah memahami apa yang akan dilakukan Gong Qianqiu dan yang lainnya. Mereka langsung panik, ini sungguh lebih menyakitkan daripada kematian mereka. Namun dalam situasi ini, mereka tidak bisa mati. Saya hanya bisa menonton tanpa daya dan dimanipulasi. Jika tulang Anda sendiri tergali, giling menjadi bubuk. Mereka tidak dapat membayangkan betapa cacatnya hal itu. Mereka tidak tahan sama sekali.
Gong Qianqiu, apa yang akan kamu lakukan? Saya menyarankan kamu untuk berhenti, kalau tidak, akhirmu akan sangat tragis. Cepat dan ayo pergi, cepat, 10 jenius mulai memperingatkan. Mereka seperti orang gila, faktanya, ini lebih merupakan ketakutan. Bagaimanapun, dia terlalu takut pada Gong Qianqiu. Kalau begitu bawa mereka ke lubang 10.000 mayat, ayo kita lakukan secepat mungkin. Sejujurnya, Tuan Bon lebih cemas daripada Gong Qianqiu saat ini. Ini juga yang diinginkan Gong Qianqiu, keduanya segera mengambil tindakan. Tidak, 10 jenius teratas meraung dengan liar, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Dia hanya bisa dibawa pergi tanpa daya. Mata Su Qingya dan yang lainnya penuh dengan keputusasaan. Mereka telah menyaksikan pertumbuhan Gong Qianqiu selangkah demi selangkah. Jika ini terus berlanjut, mungkin Gong Qianqiu benar-benar bisa melawan Ye Junlin. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya saat itu. Mereka tidak dapat membayangkan langkah itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kuncinya adalah tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Gong Qianqiu sekarang. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya orang kecil di Paviliun Barat yang mengendalikan semua ini. Meski terkenal, tapi menilai dari kesan semua orang terhadap Gong Qianqiu, kekuatannya rata-rata. Itu hanya bisa dianggap rata-rata, selain ulasan, tidak ada yang bisa memikirkan hal lain. Terutama di mata para pejabat senior dan beberapa orang penting, Gong Qianqiu tidak layak untuk disebutkan. Bahkan tidak ada, namun keberadaan seperti inilah yang sebenarnya mengendalikan segalanya. Sekarang Su Qingya dan yang lainnya menaruh semua harapan mereka pada Ye Junlin. Saya berdoa agar Ye Junlin menemukan masalahnya sesegera mungkin, mengetahui bahwa semuanya dilakukan oleh Gong Qianqiu, dan menemukan Gong Qianqiu. Bunuh dia sebelum dia dewasa. Jika tidak, Gong Qianqiu akan sangat sulit dihadapi nantinya. Harapan hanya ada pada Ye Junlin. Setelah saya kembali, saya akan mempelajarinya dengan cermat, apalagi yang diperlukan untuk membuat tulang akar yang memangsa. Kalau begitu, carilah. Master Tulang berpikir sejenak dan berkata, segera, Gong Qianqiu memindahkan markas aslinya ke lubang 10.000 mayat, kepala 7 jedi. Hahaha, setelah sampai di lubang 10.000 mayat, senyuman Gong Qianqiu menjadi semakin cerah. Tempat ini sangat cocok untuk latihannya. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sisi lain, Ye Junlin juga tidak menganggur. Pertama, saya pergi ke Beige, beritahu mereka untuk segera menemukan seseorang, dan beritahu mereka bahwa ada kekuatan di baliknya. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. Lagi pula, hingga saat ini belum ada kabar dari Su Qingya dan lainnya. Ini bukanlah hal yang baik. Sudah kubilang, Tuan Ye, itu tidak mungkin bagimu. Bahkan jika kamu membunuh 10 orang jenius, kamu akan membuang 4 artefak hebat. Bagimu, membunuh berarti membunuh, tidak mungkin mengatakan tidak membunuh. Semuanya mulai, aku kagum bahwa ada kekuatan seperti itu di balik divisi penekan iblis. Bisakah kamu memikirkan siapa orang itu? Apakah ada orang atau kekuatan seperti itu di divisi penekan iblis? Ye Junlin bertanya. 3 orang suci Beige memikirkannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepala. Kita tidak bisa membayangkan keberadaan seperti itu. Ye Junlin bingung, aneh, rasanya seperti ada satu orang yang mengendalikan segalanya, tapi dia tidak pergi petunjuk atau jejak apapun. Tuan Ye, harap berhati-hati selanjutnya. Nenek moyang semua faksi utama telah keluar, beberapa dari mereka telah mulai mengatur penyatuan faksi utama divisi penindas iblis, dan beberapa di antaranya nenek moyang telah pergi mencari penjara sentian. Kata Su Liejun, pemimpin Paviliun Utara, penjara sentian, apa itu? Ye Junlin mengerutkan kening. Penjara sentian adalah organisasi otak utama dari divisi setan penekan. Ia juga merupakan pengendali divisi setan penekan. Jika Anda ingin menyatukan divisi setan penekan, Anda harus menemukannya.
Penjara Sentian berisi anggota terkuat dari divisi setan penekan divisi penekan iblis. Sejujurnya, alien Xuanming tidak takut pada siapapun dari divisi penekan iblis, tapi mereka hanya takut pada Sentianjian. Sentianjian telah lama disembunyikan dari dunia, dan dia mungkin akan melakukannya, menjadi lebih kuat. Beige Tree Science menjelaskan, Ye Junlin mengatakan itu tidak masalah. Oh, tidak masalah, saya tidak punya permusuhan dengan mereka, tetapi jika mereka datang mengganggu saya, bunuh mereka satu persatu. Semua orang di Beige tercengang. Saya khawatir dialah satu-satunya yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Anda masih menganggapnya masuk akal, oke. Di satu sisi, kami mencari kekuatan ini, dan di sisi lain, kami selalu mengawasi pergerakan divisi penindas iblis. Ye Junlin memandang beberapa orang, kamu juga harusnya hati-hati, jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Jangan khawatir, tidak kami memiliki hubungan dekat dengan orang-orang dari penjara Sentian, ini tidak akan pernah terjadi. 3 orang suci Beige tersenyum, segera setelah itu, beberapa leluhur dari paviliun Sifang menemukan penjara Sentian yang tersembunyi. Penjara Sentian terletak jauh di pegunungan. Ada banyak jenis bangunan dan paviliun di mana-mana. Dan kabutnya tebal, ini seperti negeri dongeng. Setelah beberapa leluhur dari paviliun timur dan paviliun barat tiba, dia berteriak ke arah depan, divisi setan penekan dalam bahaya, tolong minta Sentianjian untuk membuat keputusan, tolong minta Sentianjian untuk keluar dan menyatukan faksi utama divisi setan penekan, untuk menghadapi bencana di depan dari kita. Minta Sentianjian untuk keluar dan selamatkan kami, langit akan runtuh, suaranya seperti guntur, bergema di depan. Tidak ada jawaban. Hal itu membuat beberapa leluhur sedikit cemas, tepat ketika saya hendak melangkah masuk. Angin macam apa yang membawamu kemari? Terdengar suara seperti guntur. Melihat lagi. Seorang pria berjubah panjang tiba-tiba muncul di hadapan beberapa leluhur. Bersambung.